Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance. Perkenalkan, saya Mardensa Rejalwa dari kelas 3E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan video besar saya, yaitu video UAS tugas dari ekonomi syariah dengan judul Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Langsung saja kemana-mana, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berperan dalam perekonomian nasional. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang sangat luas untuk memperkenalkan dan mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Materi ini menyajikan pengetahuan mendalam tentang perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, kelebihan dan kekurangan bank syariah, serta berbagai peran lembaga dan industri yang mendukung pengembangan sektor ini. Kita juga akan membahas bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah kehadiran OJK, serta bagaimana kebijakan BI dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sistem keuangan syariah memiliki tantangan dan peluang yang tidak dapat diabaikan. Memahami dinamika ini memberi kita wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sistem ini beroperasi serta bagaimana kita bisa berkontribusi dalam pengembangannya. Baik sebagai profesional di sektor ini atau sebagai konsumen yang sadar akan produk keuangan syariah. Selain itu, video yang disajikan ini dalam materi ini sangat penting karena memberikan gambaran visual dan contoh nyata mengenai penerapan konsep-konsep yang telah dibahas. Dengan video ini, kita dapat lebih mudah memahami dan mengaitkan teori dengan praktik yang ada di lapangan. Video ini juga akan membantu memperkaya pengalaman belajar kita, menjadikan proses pemahaman lebih interaktif dan menarik. Melalui pemahaman mendalam terhadap materi ini, kita diharapkan dapat mengapresiasi potensi perbankan syariah, serta berpartisipasi aktif dalam mendorong perkembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa menjadi bagian dari solusi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Nah, kita masuk pada highlight materi pertama yang berjudul Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem ekonomi yang berbeda secara mendasar. Perbedaan ini mencangkup tujuan, prinsip, dasar, instrumen keuangan, serta dampak sosial dan ekonomi. Sementara ekonomi konvensional berakar pada sistem kapitalisme dan utilitarianisme, ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar. Nah, yang pertama yaitu ekonomi konvensional. Nah, filosofi fokus pada maksimalisasi keuntungan individu dan efisiensi pasar. Yang kedua, dan masuk ke instrumen utama. Nah, di sini ada bunga atau interest, saham, obligasi, dan derivatif. Tujuan utama, pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ciri khas, spekulasi, ketidakpastian atau risiko tinggi, dan kurangnya perhatian terhadap dampak sosial. Nah, di sini ada pendekatan.
Nah, di sini menggunakan indikator ekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB untuk mengukur kesuksesan. Nah, yang kedua ada ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah filosofinya itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan keberkahan ekonomi. Instrumen utama. Nah, di sini mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, murabah atau jual beli, dan zakat atau redistribusi kekayaan. Nah, tujuan utamanya adalah menghilangkan ketidakadilan ekonomi dan memastikan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual. Ciri khas. Nah, ciri khasnya yaitu larangan riba atau bunga, garar atau ketidakpastian berlebihan, dan masir spekulasi. Pendekatan fokus pada ekonomi berbasis aset real, dan keseimbangan distribusi kekayaan. Perbedaan utama, dasar filosofis. Nah, ekonomi konvensional bertumpu pada rasionalitas manusia dan hukum pasar. Ekonomi syariah. Nah, di sini ekonomi syariah berdasarkan hukum syariah yang bertujuan mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada sumber pendapatan. Nah, ekonomi konvensional, pendapatan dapat berasal dari bunga, spekulasi, dan transaksi non-real. Nah, di sini juga ekonomi syariah, pendapatan harus berasal dari aktivitas ekonomi real, tanpa bunga atau spekulasi. Yang ketiga ada distribusi kekayaan. Nah, ekonomi konvensional cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi akibat fokus pada keuntungan individu. Nah, ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan mulai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat ada pengelolaan risiko. Nah, ekonomi konvensional ini risikonya seringkali dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain. Misalnya, melalui sistem bunga tetap. Ekonomi syariah, risikonya harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kelima ada dampak sosial. Nah, ekonomi konvensional berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada highlight materi ketiga, yaitu praktik bisnis di pasar tradisional. Nah, pasar tradisional merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tempat ini menjadi wadah bagi pandangan kecil dan menengah untuk menjalankan usaha serta bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakteristik pasar tradisional yang pertama yaitu lokasi dan fasilitas. Nah, biasanya terletak di pusat kota atau kawasan permukiman dekat dengan masyarakat. Yang kedua, produk yang dijual. Nah, beragam produk kebutuhan pokok seperti bahan makanan, seperti sayur, buah, daging, dan ikan, barang rumah tangga hingga pakaian. Yang ketiga ada sistem transaksi. Nah, transaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan tawar-menawar sebagai salah satu ciri khasnya. Yang keempat ada hubungan sosial. Nah, hubungan yang erat antara penjual dan pembeli seringkali berbasis kepercayaan. Yang kelima ada modal dan skala usaha. Nah, mayoritas pedagang adalah pelaku usaha kecil dan mikro atau UMKM dengan modal yang terbatas. Praktik bisnis di pasar tradisional. Yang pertama yaitu ada
tawar menawar harga. Nah, tawar menawar mencerminkan fleksibilitas dalam menetapkan harga. Penjual sering memberikan diskon kepada pelanggan tetap atau pembeli dalam jumlah besar. Yang kedua adalah kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran dalam menimbang barang atau memberikan kualitas yang sesuai sangat penting untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga, ada persaingan yang sehat. Persaingan antara pedagang biasanya bersifat langsung, namun tetap sehat, karena ada rasa solidaritas. Pedagang saling membantu dalam situasi tertentu seperti berbagai informasi tentang stok barang. Yang keempat ada keterlibatan keluarga. Nah, usaha sering dikelola oleh keluarga dengan pembagian peran antara anggota keluarga. Yang kelima, dinamika harga. Nah, harga di pasar tradisional cenderung fluktuatif, tergantung pada musim, cuaca, atau ketersediaan barang. Yang keenam, pemberdayaan lokal. Produk yang dijual sering berasal dari produsen lokal, seperti petani dan pengrajin. Yang ketujuh, adaptasi teknologi. Beberapa pasar tradisional mulai mengadopsi teknologi digital seperti pembayaran non-tunai, menggunakan kris, dan pemasaran melalui media sosial. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan dalam bisnis pasar tradisional. Nah, yang pertama yaitu persaingan dengan pasar modern. Kehadiran minimarket dan supermarket yang menawarkan kenyamanan lebih membuat pasar tradisional kehilangan pelanggan. Yang kedua, kondisi fisik dan kebersihan. Banyak pasar tradisional yang masih kurang terjaga kebersihannya sehingga menurunkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, modal yang terbatas. Pedagang seringkali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, kurangnya dukungan teknologi. Banyak pedagang yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk transaksi atau pemasaran. Yang kelima, fluktuasi harga dan pasokan. Ketergantungan pada pasokan lokal membuat pasar tradisional rentan terhadap fluktuasi harga. Nah, kita masuk pada highlight materi keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang sendiri tanpa adanya dukungan yang dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Lembaga-lembaga ini merupakan peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk operasional, regulasi, dan pengembangan perbankan syariah. Nah, sekarang kita masuk ke peran lembaga pendukung. Yang pertama yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia MUI. Nah, di sini ya mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terus juga mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah yang menjadi
acuan bagi regulator dan pelaku industri. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini kegunaannya yaitu menyusun regulasi untuk memastikan tata kelola yang baik di perbankan syariah dan juga meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan promosi. Yang ketiga, Bank Indonesia atau BI. Nah, di sini dianya menyediakan kebijakan makroekonomi yang mendukung stabilitas perbankan syariah dan juga mendukung inklusi keuangan dengan pengembangan layanan syariah. Yang keempat, ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, di sini memberikan jaminan atas simpanan nasabah di bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kelima, ada Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia atau ASBISINDO. Nah, di sini kegunaannya yaitu mewakili kepentingan industri perbankan syariah dan berkolaborasi dalam pengembangan produk. Oke, sekarang kita masuk ke peran industri pendukung. Yang pertama ada fintech syariah. Nah, di sini memberikan layanan teknologi finansial berbasis syariah yang memudahkan transaksi nasabah. Dan juga ada menyediakan pembiayaan alternatif bagi UMKM. Yang kedua ada pasar modal syariah. Nah, di sini mendukung diversifikasi produk keuangan syariah seperti sukuk dan reksadana syariah. Dan juga ada menjadi sumber pembiayaan bagi bank syariah. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan pelatihan. Dari sini itu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Yang keempat, lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf atau siswaf. Nah, di sini berperan sebagai pelengkap sistem perbankan syariah dalam menciptakan redistribusi kekayaan. Nah, kesimpulan dari ini yaitu keberhasilan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran sinergis lembaga dan industri pendukung. Dukungan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini.
Nah, sekarang kita masuk pada highlight materi kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Nah, pendahuluan yang pertama. Sejak OJK berdiri pada tahun 2011, tugas dan wewenang Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan. Fungsi pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya dipegang BI, kini dialihkan ke OJK. Hal ini memungkinkan BI untuk fokus pada tugas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia. Nah, yang pertama yaitu fokus pada kebijakan makroprudensial. Nah, BI bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk pengendalian inflasi dan nilai tukar, dan juga mengawasi risiko sistemik yang dapat memengaruhi sektor keuangan secara luas. Yang kedua, peningkatan inklusi keuangan. Nah, BI aktif mendorong inklusi keuangan melalui layanan berbasis digital seperti Kris. Yang ketiga, ada sinergi dengan OJK. BI bekerja sama dengan OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Yang keempat, pengembangan pasar keuangan syariah. Memperluas infrastruktur pasar syariah sebagai penerbitan sukuk BI. Nah, kesimpulannya, transformasi peran BI setelah kehadiran OJK telah memungkinkan pembagian tugas yang lebih fokus. BI kini memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial.